Shalom jemaat terkasih, kita berjumpa kembali dalam Rema, Renungan Masa Advent. Renungan ini disadur dari Renungan Natal dari Christianity Today, Masa untuk Takjub. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini dengan tema Terang yang Besar di Masa Depan, yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari-hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Setelah teriknya siang selama berjam-jam, sore hari menyapa dengan cahayanya yang lembut dan kesejukannya yang menyenangkan. Senja bagaikan telur yang dipecahkan, yang memperlihatkan warna kuning keemasan dari matahari yang terbenam. Akan menjadi usaha yang melelahkan untuk mencoba menjelaskan kegelapan tanpa menggambarkan terang. Kemungkinan besar hal ini mustahil untuk dilakukan. Terang tetap mengintip di balik cakrawala, bahkan di saat tergelap sekalipun. Meskipun demikian, Nabi Yesaya telah terbangun bersama fajar. Ia adalah seorang nabi dari Yehuda yang melayani selama masa pemerintahan 4 raja. Ia juga keturunan dari keluarga yang memiliki kedudukan dan status tinggi. Seorang kepala keluarga, seseorang yang bersemangat untuk melakukan apapun panggilan Tuhan baginya. Ditugaskan untuk menjadi juru bicara Tuhan. Ia dengan lantang menyampaikan pesan kenabian, meskipun kata-katanya tidak didengarkan oleh orang-orang yang tuli dan tenggorokannya pun terasa serak. Karya dan tulisannya mengandung beberapa kata yang paling mendalam di seluruh Alkitab, mengemakan tema kekudusan, keadilan, kesetiaan, kepercayaan, kebenaran, dan pengharapan. Kata-kata dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat 2 sampai yang ke-7 menyingkapkan percikan-percikan kebenaran ini yang mencerminkan kontras antara terang dan gelap, pengharapan dan kesesakan, kehormatan dan kesuraman. Kontras ini bahkan sudah tersirat dalam nama-nama yang diberikan Yesaya kepada kedua putranya. Putra pertama bernama Shear-Yashub, atau suatu sisa akan kembali, dan putra kedua bernama Maher-Shalal-Hasbaz, yang merupakan suatu peringatan, cepat untuk merampas, cepat untuk menjara.
Kedua nama ini menggambarkan suatu upaya menyeimbangkan yang tidak bertentangan atau membatalkan satu sama lain, melainkan menyempurnakan tema yang menjadi tujuan kisah terpadu ini sepanjang masa Advent. Kita tidak dapat menjelaskan kegelapan tanpa menggambarkan terang. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Itulah yang dicatat di dalam ayat yang pertama. Ketika kita berpaling dari Allah, ada kegelapan rohani yang menghantui dan menggelisahkan kita. Namun, setelah hati kita diubahkan oleh karya Tuhan yang luar biasa, kita mulai mengarahkan diri, mengalihkan rute, mengubah orientasi diri kita menuju terang, dan kita pun mendapati bahwa terang itu sangat nyata, begitu menguatkan, sehingga para kru kapal Dawn Treader dalam kisah Narnia karya C.S. Lewis menyebutnya dapat diminum. Kita pun mulai mengalami kebaikan dari hal-hal yang akan datang bagai terang yang dapat diminum, dan terang yang menerobos celah di antara awan, serta sinar matahari di punggung kita yang memicu genderang kebebasan, sebuah kebebasan yang datang dari menyelaraskan nilai-nilai, kesetiaan, ketaatan, kegembiraan, dan pengharapan kita pada Tuhan yang kasih-Nya yang tak pernah gagal. Yesaya tahu bahwa Bethlehem akan menjadi suatu tempat di mana Allah akan mengenakan jubah kekekalan. Sang Raja Damai ini suatu hari nanti akan berhadapan dengan bentuk kegelapan terkelam yang tak terbayangkan. Kegelapan yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Ia menanggungnya agar kita dapat berjalan dalam terang. Yesaya melihat cahaya masa depan dan menyambut fajar yang suatu hari akan menyingsing setelah malam yang panjang dan gelap, memancarkan sinar pengharapan untuk 700 tahun ke depan. Dia melihat seorang pewaris yang cemerlang, yang akan datang sebagai rakyat jelata, walaupun sebenarnya ia adalah Sang Mesias. Yesus memancarkan terang melampaui kegelapan malam, membangunkan fajar, dan menentukan arah sejarah penebusan. Seorang bayi yang tumbuh menjadi pria yang akan mengalami kegelapan yang sesungguhnya, sehingga kita, meski dengan mata yang mengantuk, dapat menatap terang yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya bernubuat tentang terang di masa depan yang akan menyinari mereka yang berjalan dalam kegelapan. Bagaimana gambaran terang yang menerobos kegelapan ini relevan dengan perjalanan iman dan pengalaman hidup Anda sendiri? Marilah kita merenungkannya. Terima kasih telah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus menyertai kita.